Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Saya wasiatkan diri saya pribadi dan untuk kita semua agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa memperhatikan keimanannya kepada Allah, agar senantiasa meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah kewajiban seorang muslim, kewajiban orang-orang yang beriman kepada Allah. Sebagaimana manusia wajib atasnya untuk menjaga kesehatannya, wajib atasnya untuk menjaga anak-anak dan istri-istrinya, maka lebih wajib baginya untuk menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya takwalah yang bisa menolong kita nantinya. Hanya takwalah yang bisa membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik perbekalan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beriman kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah dengan cara memperbanyak amalan saleh, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan kerjakan semampu kita perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim lakukan, kerjakan, karena itu adalah akan mengantarkan kita kepada ketakwaan Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan kita, memperbaharui keimanan kita. Ketahuilah jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, iman itu tidak akan senantiasa berada di atas, melainkan iman itu akan naik dan bisa turun. Naik ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah, dan turun, iman itu akan turun ketika kita
menjauhi Allah, melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jamaah kaum muslimin, ketika kita sedang melanggar perintah Allah, menjauhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, bahkan melakukan larangan-larangan yang Allah larang, itu setiap hari kita lakukan, setiap saat kita lakukan. Apa yang terjadi jamaah? Tak ubahnya kita melalaikan kesehatan yang ada dalam tubuh kita. Maka iman itu akan terus jatuh, akan terus turun, dan semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjadilah dia sulit menerima kebenaran, sulit mendapatkan hidayah, karena sejatinya dialah yang melakukan tersebut, tidak mau melakukan amalan ibadah. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara salah satu ibadah yang harus kita lakukan ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diminta oleh salah seorang sahabat untuk memberikan wasiat kepadanya. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taghdab," faraddada miraran, qala la taghdab. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang lelaki datang kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau meminta untuk agar diwasiatkan, agar mendapatkan wasiat dari Rasulnya, dari orang yang paling mulia di muka bumi ini. Artinya jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pentingnya kita meminta wasiat kepada orang-orang yang memang memiliki ilmu. Tunjukkan kita ini serius dalam mencari kebenaran. Contohnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta wasiat agar sekiranya dia bisa berjalan di muka bumi ini dengan benar melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau meminta wasiat. Apa wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya? La taghdab. Jangan marah. Singkat, padat. Namun lelaki tersebut meminta yang lebih, faraddada miraran. Dia terus meminta. Karena wasiat yang Nabi sampaikan singkat dan padat. 2 kata, jangan marah. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini, hadis yang sangat agung ini jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau kita cermati, kita dalami, kita perhatikan, apabila marah tersebut kita turuti, maka akan menimbulkan kekacauan di muka bumi ini, bahkan menghilangkan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama terdahulu mengatakan al-ghadabu, ya, marah tersebut adalah sumber dari keburukan. Marah adalah sumber dari keburukan. Bagaimana tidak jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah? Kita lihat, kalau kita melihat orang-orang yang ada di penjara tersebut, apa yang menyebabkan mereka melakukan kejahatan tersebut? Kebanyakan dari mereka adalah ketika mereka memperturutkan amarah mereka, maka mereka melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Kalau kita lihat lagi, kenapa terjadi perceraian? Kenapa banyaknya terjadi perceraian? Atau kenapa seorang lelaki banyak mencerai wanitanya? Usut punya usut, karena mereka memperturutkan amarah mereka.
Dan para ulama terdahulu juga mengatakan, al-ghadabu awwaluhu junun wa akhiruhu an-nadam. Marah itu awalnya gila dan akhirnya adalah penyesalan. Seseorang itu bisa melakukan hal yang di luar batas manusia karena marahnya. Ketika dia sedang marah dan dia perturutkan amarahnya, maka dia akan menjadi orang gila. Apa yang tak pantas diucapkan, dia ucapkan. Apa yang tak pantas dia lakukan, dia lakukan. Dan akhirnya pastilah penyesalan. Ketika seorang ayah memarahi anaknya, memukul anaknya, memberikan hukuman yang berat, di saat itu dia mungkin merasakan kenyamanan atau kegembiraan. Namun berjelang 10 menit atau 15 menit barulah dia merasakan penyesalan. Barulah dia merasakan sakit. Barulah dia berpikir, kenapa saya lakukan? Kenapa saya begini? Itulah jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pesan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap sahabat tersebut dan terhadap kaum muslimin umatnya sampai hari kiamat. La taghdab, jangan marah. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang marah tersebut tidak lain pastilah dia diiringi dengan syaitan. Orang yang marah tersebut orang yang memperturutkan kemauannya, keinginannya untuk marah. Karena apa jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah? Karena setiap kita pasti bisa marah. Setiap kita pasti bisa marah. Tidak ada orang yang tidak bisa marah. Namun yang membedakan mereka adalah orang yang ketika disenggol sedikit, dipancing sedikit, langsung marah. Dan dia memperturutkan amarahnya. Ada orang yang ketika sudah dicaci maki, sudah dijatuhkan harga dirinya, sudah dijelek-jelekan, bahkan dizalimi, dia katakan, saya tidak marah. Tidak ada urusan saya untuk melawannya. Tidak ada gunanya untuk melawannya. Tidak ada gunanya untuk membalasnya. Apakah kita katakan dia tidak sanggup untuk melawannya? Tidak jamaah kaum muslimin. Semua orang bisa marah. Namun itulah kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Ada orang yang cepat marah, ada orang yang lamban marah. Bisa meredam amarahnya sehingga dia tidak marah, tidak memperturutkan amarahnya. Itulah yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika kita melihat Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah marah kepada keluarganya, pembantunya dan para sahabatnya. Abadan la tidak pernah marah. Kepada istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, saya tidak pernah melihat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam marah sekalipun, kecuali dalam urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan dunia, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah. Bahkan harga dirinya jatuh di depan para sahabat, yang dilakukan oleh istrinya, dipermalukan oleh istrinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak marah. Anas bin Malik tidak melakukan apa yang Nabi suruh, karena Anas bin Malik adalah seorang pembantu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tidak melakukan apa yang Nabi suruh, Nabi tidak marah kepadanya. Maka jamaah sekalian rahmati Allah, kalau kita ingin mencontoh, kalau kita ingin melihat, maka lihatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah marah dalam urusan agama. Beliau tidak pernah marah dalam urusan dunia. Maka dunia, sekali lagi jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, urusan dunia ketika Anda gagal bisa diulang. Ketika karyawan, anak buah Anda melakukan kesalahan, bisa diulang, bisa diperbaiki, dan bisa dimaklumi. Maka dari itu, untuk apa Anda marah? Itulah yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita ingin marah, ingin meluapkan amarah kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tinggal diam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan cara untuk meredam amarah Anda ketika Anda ingin memperturutkan amarah tersebut. Maka yang pertama Nabi ajarkan adalah untuk berlindung kepada Allah, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena amarah tersebut dibarengi dengan syaitan. Dihembus-hembus oleh syaitan, diayu-ayukan oleh syaitan. Karena syaitan senang ketika Anda melakukan maksiat kepada Allah. Orang yang marah pastilah dia melakukan pelanggaran-pelanggaran di dalam agama. Tak ubahnya orang marah dengan lisan. Adakah orang marah dengan lisan mengatakan perkataan yang baik-baik? Tidak ada jamaah kaum muslimin. Ketika dia marah dan memperturutkan amarahnya, kemudian dia luapkan dengan lisannya, perkataan kotorlah yang keluar. Maka berlindunglah kepada Allah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika seseorang marah kemudian dia memperturutkan amarahnya, maka rubahlah posisinya. Rubahlah posisi Anda jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis." Apabila di antara salah seorang kalian marah, kemudian ingin meluapkan amarahnya, sedangkan dia dalam keadaan berdiri, hendaklah duduk. Duduk jamaah kaum muslim. Kita rubah kondisi kita, atau pergi, rubah kondisi, rubah keadaan kita. Karena kebanyakan orang marah itu sambil berdiri. Dia sedang duduk marah, dia berdiri. Maka apa yang terjadi? Keburukan-keburukan jamaah kaum muslimin. Maka tahan amarah itu dengan merubah keadaan kita jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Yang ketiga, ketika kita masih juga marah, maka hendaklah diam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Apabila kalian sedang marah, di antara kalian sedang marah, maka diamlah, tahanlah lisan ini jamaah kaum muslimin. Tahan sejenak. Jangan beri dia ruang untuk melakukan atau mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak baik, atau perkataan-perkataan yang mungkin menyebabkan keislamannya batal, atau menyebabkan hati seseorang sakit. Betapa banyak kalau kita minta penjelasan dari anak-anak kita yang sekarang mungkin sudah besar. Kita katakan, "Nak, apakah engkau marah sama ayah? Apakah engkau marah sama ibu? Pernahkah engkau sakit hati kepada ayah? Pernahkah engkau sakit hati kepada ibu?" Pasti dia katakan pernah. Karena apa? Karena ucapan yang kita ucapkan atasnya. Mungkin dia melakukan kesalahan dan kita marah,
kemudian kita lontarkan ucapan-ucapan kepada mereka, dan sangat disayangkan kita tidak meminta maaf kepada mereka. Itu marah jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dan yang keempat jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika kita marah, hendaklah kita berwudu. Hendaklah kita berwudu. Nabi SAW menganjurkan ketika seseorang itu marah, maka hendaklah dia berwudu, karena orang yang marah bersamanya syaitan, dan syaitan itu terbuat dari api. Yang dapat memadamkan api adalah air. Maka hendaklah Anda berwudu agar sekiranya amarah Anda itu terpedam, meredam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, setelah kita mengetahui cara untuk meredam amarah tersebut, karena amarah tidak pantas kita turuti dan tidak pantas kita lakukan, maka pada intinya jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, untuk hal yang paling bermanfaat atau hal yang paling mujarab ketika seseorang ingin menghentikan amarahnya atau menahan amarahnya adalah bertauhid kepada Allah. Bertauhid kepada Allah. Keempat hal yang kita sebutkan jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau dia tidak bertauhid kepada Allah, maka tidak akan berguna. Kalau dia tidak bertauhid kepada Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak akan berguna. Kalau dia tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya bahwasannya berwudu, beristi'adah dan yang lainnya itu dapat menghentikan amarah, maka tidak ada manfaatnya jamaah kaum muslimin. Kalau dia tidak memikirkan bahwasannya saya menahan amarah adalah ibadah, dan ibadah itu akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak akan bermanfaat baginya. Maka sejatinya jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, untuk memperbaiki diri kita, untuk menahan amarah kita, yang paling utama adalah perbaiki tauhid Anda. Perbaiki tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu modal awal untuk bisa menghentikan amarah tersebut. Seseorang ingin marah, ketika dia ingin marah dan dia sudah memikirkan akibat-akibat kalau dia marah, bisa menyakitkan hati orang, bisa membunuh atau bisa yang lainnya, dan dia pikir itu adalah dosa besar, dan dia menahannya karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka tanamkan tauhid kepada anak-anak kita, tanamkan tauhid kepada istri-istri kita. Mungkin mereka capek di rumah 24 jam merawat anak-anaknya, maka tanamkan tauhid kepada mereka agar sekiranya mereka bisa menahan amarah mereka, tidak memperturuti amarah mereka. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم الصلاة.